Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Abilina Winandi dari Prodi Manajemen. Ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah pemasaran digital. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dan fungsi dari media sosial. Karakteristik atau ciri-ciri media sosial. Yang pertama, partisipasi pengguna. Semua media sosial mengajak semua penggunanya untuk dapat berperan serta memberikan umpan balik terhadap suatu pesan ataupun konten di media sosial. Pesan yang dikirimkan bisa diterima ataupun dibaca oleh semua orang. Yang kedua, adanya keterbukaan. Sebagian besar media sosial membagikan kesempatan untuk penggunanya dapat membagikan komentar, melakukan voting, berbagi, dan lain-lain. Pengiriman pesan dapat dilakukan dengan bebas tanpa harus melalui gatekeeper. Yang ketiga, adanya perbincangan. Mayoritas media sosial membolehkan adanya interaksi terhadap suatu konten, baik itu dalam wujud merespon pembicaraan antar penggunanya serta menerima pesan bebas menentukan kapan melaksanakan interaksi terhadap pesan tersebut. Yang keempat adalah keterhubungan. Lewat media sosial, para penggunanya bisa tersambung dengan pengguna yang lain lewat sarana tautan atau links, serta sumber data yang lain. Proses untuk pengiriman sebuah pesan ke suatu media sosial jauh lebih cepat dibandingkan dengan media yang lain, membuat informasi banyak terhubung di dalam suatu media sosial. Selanjutnya adalah fungsi media sosial. Interaksi sosial. Interaksi sosial adalah berbagai hubungan sosial yang bersangkutan dengan hubungan individu dan individu lainnya, individu dan kelompok, serta kelompok dan kelompok. Para pengguna bisa melakukan interaksi sosial secara online dengan mudah. Kemudian adalah personal branding. Personal branding adalah sebuah cara untuk memastikan diri atau image secara individu. Personal branding ini tidaklah sama dengan memasarkan diri dan karir, namun menekankan bahkan mereka akan sukses lewat self-packaging. Selanjutnya adalah media komunikasi. Media sosial bisa digunakan untuk media komunikasi dan tempat membangun relasi antar pengguna. Sesama pengguna bisa berkomunikasi jarak jauh karena media sosial mempunyai jangkauan global, di mana fungsi tersebut disinyalir berguna untuk memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web, menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak audiens atau many to many, melaksanakan transformasi manusia yang tadinya memakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri, membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat. Selanjutnya, sebagai media komunikasi antara pengguna maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain. Apakah yang saudara ketahui tentang istilah transformasi digital? Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan penggunaan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Hal ini mencakup penggunaan dan kemampuan transformatif dalam hal menginformasikan kesadaran digital dan mentransformasi proses analog menjadi digital. Sebutkan keuntungan transformasi digital pada bidang bisnis saat ini. Keuntungan transformasi digital pada bidang bisnis, yang pertama, mengubah pengalaman pelanggan. Yang kedua, prioritaskan produktivitas. Yang ketiga, lebih banyak wawasan berbasis data. Yang keempat, melindungi dan mengontrol data. Yang kelima, kolaborasi yang dinamis antar departemen. Yang keenam, mempermudah operasional. Yang ketujuh, meningkatkan inovasi. Yang kedelapan, bisnis insight yang lebih kredibel. Yang sembilan, reinvest. Yang kesepuluh, kolaborasi modern. Apa manfaat customer relationship management untuk bisnis? Yang pertama, mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan time to market. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Walaupun sudah ada di era digital, akan tetapi posisi dan peran customer service tetap dianggap penting. Menurut Anda, apa alasannya? Customer service
memiliki peranan penting dalam bisnis. Tugas customer service yang merupakan penghubung antara bisnis dengan pelanggan tidak boleh dianggap sebelah mata. Asalnya, CS harus mampu menjalin interaksi dengan konsumen sebaik mungkin. Dari sini, konsumen akan memutuskan apa ingin melakukan pembelian di perusahaan Anda atau tidak. Tak hanya itu saja, customer service juga sering dianggap sebagai suatu cerminan atau branding dari sebuah perusahaan. Maka dari itu, customer service harus melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik mungkin. Di era digital ini, customer service memiliki tugas yang banyak berhubungan dengan teknologi. Di antaranya adalah yang pertama melayani konsumen, yang kedua public relation, yang ketiga menjalin hubungan baik dengan konsumen, yang keempat adalah komunikator, yang kelima memberikan solusi, yang keenam media penjualan, yang ketujuh menerima tamu, yang kedelapan memberi informasi, 9 mengelola administrasi, yang 10 menganalisis informasi dari konsumen, 11 menjalin komunikasi personal dan sistematis dengan pelanggan. Apa yang membedakan antara konten marketing dengan konten strategi? Konten strategi adalah pemikiran dan penelitian yang dilakukan untuk membangun kampanye konten marketing yang efektif. Sedangkan konten marketing adalah bagian dari kampanye itu sendiri, atau dapat dijelaskan dengan konten strategi, membuat konten tetap user friendly, memberikan informasi ataupun benefit untuk prospek kita. Sedangkan konten marketing diperlukan untuk menjaga strategi yang dijalankan dapat menghasilkan prospek dan meningkatkan peringkat di halaman pencarian. Jelaskan ciri-ciri konten yang baik dalam pemasaran digital itu seperti apa? Yang pertama, harus sesuai. Konten yang sesuai untuk pengguna ketika membantu mereka mencapai tujuan mereka. Itu harus sesuai dengan metode penyampaian, gaya, struktur, dan substansi. Pastikan kita memahami dan mengerti kebutuhan audiens. Tetapi tidak terbatas hanya menawarkan kebutuhan sepanjang waktu. Pastikan kita bisa membuat konten yang sesuai dengan barang atau layanan yang akan kita pasarkan sehingga audiens mudah menemukan korelasinya. Yang kedua, bersih. Konten harus jelas dalam semua mode. Anda harus memiliki kejelasan dalam bahasa dan organisasi. Konten yang baik harus berbicara kepada target kita dalam bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Ini harus diatur dengan cara yang membuat sumber daya informasi mudah diakses dan mengarah ke tautan yang aktif, berpusat pada pengguna dan bermanfaat, memahami dan menghargai. Peran pengguna membantu menciptakan fokus konten pada kerangka kognitif pengguna, meningkatkan aksesibilitas, dan menurunkan resiko pengasingan audiens target kita. Kemudian yang ketiga, konsisten dan ringkas. Konsisten dalam bahasa, nada, dan format, memudahkan pikiran pengguna dengan membuat pesan mudah dipahami. Untuk memastikan konsistensi informasi, mungkin kita ingin mempertimbangkan untuk menggunakan paduan gaya. Konten dan informasi juga harus ringkas, langsung, dan fokus. Yang terakhir, yang keempat, tepat untuk bisnis. Buat dan pertahankan konten yang tepat untuk bisnis kita, yang menambah kesuksesannya dan tidak menguranginya. Ini berarti mempertimbangkan bagaimana pembuatan dan penerapan strategi konten mempengaruhi sumber daya, keuntungan, dan kesejahteraan karyawan. Sekian jawaban dari saya.